Bayangkan kalian bisa bikin presentasi, konten Instagram, website, video, semua dalam satu file. Dan nggak hanya itu, kalian juga bisa bikin aplikasi tanpa harus mengenal bahasa pemrograman satupun. Gila kan? Tapi ini nyata. Ini merupakan update besar yang dibawakan oleh Canva yang baru saja dipresentasikan 11 April 2025. Halo teman-teman, kenalin aku Dharma. Di channel ini aku membahas tentang teknologi, aplikasi, dan yang berbau teknologi. Canva baru saja melaksanakan event global tahunan mereka, yaitu Canva Create, dan di sana mereka mengumumkan fitur-fitur baru dari Canva yang lumayan game changing lah. Adobe kayaknya kalah nih sama fitur-fitur Canva yang baru ini. Fitur Canva yang baru ini akan mengubah cara kita untuk bekerja dan berkarya. Jadi apa saja itu? Kita langsung saja ke pembahasan. Itu update yang pertama dari Canva adalah Visual Suite 2. Jadi di update ini, Canva menyatukan semua jenis media dalam satu file. Presentasi, dokumen, whiteboard, konten media sosial, video, bahkan website dijadikan satu file. Satu file, satu media, satu tim, satu tempat. Bayangkan kalian bikin campaign atau desain atau apapun itu, semua dalam satu file. Beda format tapi dalam satu file. Jadi di Canva itu mempresentasikan bahwa kalian bisa membuat satu desain tapi bisa dipergunakan di semua jenis file apapun. Bisa dijadikan website, video, ataupun konten-konten yang ada di media sosial seperti konten Instagram dan lainnya. Nah, itu untuk update pertama. Update kedua itu ada Canva Sheet atau spreadsheet dengan AI yang mudah dan langsung terhubung ke desain kalian semua. Ditambah lagi mereka menggabungkan dengan Magic Studio at Scale, sebuah cara untuk bikin ratusan desain yang bisa diterjemahkan dan konten media hanya dengan satu klik. Pas aku tonton ini kayak orang kebingungan. Jadi biasanya kalau kita bikin desain itu dengan bahasa Indonesia terus mau dikonversi ke bahasa Inggris, itu kan perlu waktu ya. Jadi perlu ganti tulisan, perlu ganti juga mungkin font atau tata letak hurufnya. Tapi di Canva ini mereka langsung mengganti, cuma men-setting terjemahannya aja. Kalau di demonya itu dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis, kemudian mereka hapus background dari semua aset dan kemudian mereka gabungkan menjadi satu desain yang bisa dibilang ini sangat cepat banget, dan mereka mungkin bisa buat ratusan desain hanya dengan satu klik aja. Jadi itu desain Instagram, semua dalam format yang berbeda. Itu bisa dalam satu klik. Kemudian update selanjutnya adalah Magic Chart. Kini kamu bisa bikin visualisasi data interaktif hanya dengan beberapa klik. Pilihan lebih dari 25 jenis grafik dan dapat disinkronkan dengan Google Analytics dan datasheet publik, lalu ditempel ke presentasimu atau websitemu. Jadi semua sangat dipermudah di sini ya. Jadi aku kurang memperhatikan untuk Magic Chart ini, tapi di demo itu diperlihatkan dengan jelas. Mereka bisa mengubah grafik menjadi visual yang sangat menarik. Jadi tujuannya ini mungkin kita nggak mungkin menyuruh klien atau atasan kita membaca data yang berjibun, tapi kita bisa tampilkan dengan desain grafik yang lebih futuristik mungkin dan enak dilihat. Jadi mungkin ini bisa jadi nilai plus untuk presentasimu mungkin. Kemudian selanjutnya update dari Canva itu Canva AI. Jadi Canva AI di demo tadi itu diperlihatkan cara membuat presentasi tentang traveling ke Porto, dan Canva langsung menyiapkan template yang siap edit lengkap dengan teks, gambar, dan catatan presentasi. Dan nggak hanya itu, kita bisa juga edit desain tersebut menggunakan tools yang mereka sudah sediakan. Jadi sangat simple, kita cuma perintah aja dan ya desainnya udah jadi dan kita menyesuaikannya sedikit. Jadi ini bisa dibilang mengubah cara kita bekerja ke depannya mungkin ya. Dan yang terakhir itu ada Canva Code. Jadi di presentasinya itu diperkenalkan kalau kita pengen membuat sesuatu, jadi harus belajar coding terlebih dahulu. Jadi Canva ingin mengulang kembali saat dia dikenalkan bahwa Canva bisa membuat semua orang bisa membuat desain. Gimana sih bahasanya kok gitu ya? Dan di sini di Canva Code ini, dengan fitur ini siapapun bisa bikin aplikasi, kuis, bahkan game tanpa coding. Jadi tulis saja ide kalian dan Canva langsung membangun jadi widget interaktif.
Nah, dari cuplikan video yang dihadirkan, bahwa ada peserta workshop yang bisa bikin game, aplikasi bisnis, bahkan puzzle untuk anak-anak. Ya, anak-anak yang buat puzzle-nya. Hanya dengan menggenerate dari Canva Code. Canva ini merupakan aplikasi desain yang sangat inovatif dan bisa dibilang sangat bisa merubah cara kita bekerja dulu. Jadi kalau dulu kita mungkin masih pakai Photoshop ataupun Illustrator, sekarang Canva ini karena berbasis cloud atau menggunakan internet untuk bekerjanya. Jadi kita bisa saling berkolaborasi untuk membuat desain atau ya semacamnya. Dan karena Canva itu ternyata sudah dipakai lebih dari 230 juta orang per bulan dan telah menyumbang produk senilai $1 miliar ke sekolah dan lembaga sosial masyarakat dan menanam lebih dari 10 juta pohon lewat program cetak mereka. Nah, di event tersebut sebagai penutup, mereka mengabulkan 40 permintaan dari komunitas langsung di panggung, dari fitur desain hingga permintaan animasi yang lebih baru, termasuk tools video editingnya juga diperbarui. Nanti kita coba juga ya. Jadi Canva ini besar karena komunitasnya. Jadi menurut kalian, apa fitur Canva favorit kalian di event kali ini? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Dan jika kalian nggak suka atau ada yang kurang, silahkan dislike dan komen apa yang kurang dari konten kali ini. Aku akan evaluasi ke depannya. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.